Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore ini kita menyajikan kajian rutin bersama Muslimah Academy. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena adanya kendala teknis disebabkan karena kondisi internet, sehingga kajian ini sempat tertunda kurang lebih 18 menit. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membuka buku yang baru sebagai panduan untuk kajian-kajian berikutnya, yaitu buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Buku ini berbicara sebagaimana judulnya, dua tema yang akan kita angkat. Pertama berkaitan dengan aturan ideal di pasar, dan yang kedua adalah terkait fikih masalah makelaran. Aturan ideal di pasar seperti apa saja? Kita bercerita tentang bagaimana kondisi pasar di zaman Nabi SAW, bahkan sebelum beliau, yaitu pasar di masa jahiliyah. Demikian pula bagaimana aturan yang berlaku ketika di pasar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ketika seorang muslim masuk pasar. Lalu juga berkaitan dengan kegiatan di sekitar pasar, seperti masalah parkir, masalah jual beli di trotoar, dan kanan kirinya. Bagian itulah yang dibahas di buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan buku ini saya tulis, buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar ini kami tulis sudah cukup lama, mungkin sekitar tahun 2017 atau 18 sebelum pandemi. Dan ini sebenarnya berawal dari sebuah kajian yang seingat saya itu di Duren Sawit, Jakarta. Dalam kajian itu, tema yang diinginkan oleh panitia adalah membahas tentang pasar muslim. Dan waktu itu buku ini belum ada. Akhirnya kita buat semacam kerangka kajian. Lalu selesai kajian, saya berminat untuk menjadikan isi dari kajian itu sebagai buku, meskipun dengan lebih banyak tambahan. Dan alhamdulillah jadilah buku ini, Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Baik, di bagian awal nanti kita akan memperkenalkan tentang bagaimana pasar yang ideal dalam syariat ini. Saya ulang ya, di bagian awal dari buku ini nanti kita akan memperkenalkan pasar di zaman Nabi SAW dan juga pasar di zaman-zaman sebelumnya. Dengan demikian kita bisa tahu kayak gimana sih suasana pasar ketika itu dan seperti apa kok bisa disebut sebagai pasar. Baik, mohon maaf mungkin bisa dibantu untuk jadikan co-host yang resen karena tadi sempat terputus. Nah, sekarang kita mau bahas bagian ini ya. Ini kami tunjukkan isi bukunya. Pertama, pembahasan pasar di masa mereka. Yang dimaksud di sini adalah pasar di masa jahiliyah, pasar muslim di Madinah, kemudian bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan pasar, interaksi ulama dengan pasar. Lalu kita bahas pasar dan sisi akidah. Di antara tanda kiamat adalah banyaknya pasar. Kemudian kita bahas tentang pasar di surga. Lalu ibadah di pasar seperti rahasia doa masuk pasar. Kemudian aneka ibadah di pasar, melaksanakan sholat wajib di pasar, berjamaah di pasar yang jauh dari masjid, jumatan di pasar, sampai kajian di pasar. Lalu bagaimana hukum membaca Quran di pasar. Kemudian baru setelah itu kita bahas tentang adab-adab pasar, wajib belajar tentang hukum terkait pasar.
kemudian 10 adab ketika di pasar, mengenal khiyar majelis ketika di pasar, kemudian terkait pasar buka pagi. Lalu keributan di sekitar pasar, ada jualan di trotoar, aturan buka lapak di trotoar, kuli panggul dan pedagang asongan, termasuk masalah parkir. Parkir kendaraan yang ini sempat menjadi banyak bahan perbincangan. Kemudian kita juga bahas tentang pasar loak, pasar barang-barang bekas. Kemudian kita bahas pasar gelap, black market. Lalu kita juga membahas tentang harga di pasar, tentang masalah inflasi, tentang hukum penetapan HET, harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah di pasar. Kemudian tentang larangan menjual di atas harga pasar. Lalu bagaimana dengan banting-bantingan harga, menjual di bawah harga pasar. Lalu kita membahas juga pelanggaran di pasar seperti pelanggaran ihtikar, menimbun barang, kemudian borong sebelum pedagang masuk pasar. Kemudian kita juga membahas tentang aturan pemerintah dan pasar, baik dari sisi fungsi edukasi, regulasi, dan supervisi. Lalu kebijakan Umar terhadap pasar, dan ini kami ambil dari fikih muamalah dalam mazhabnya Umar, itu sebuah disertasi doktor. Kemudian selesai bahas pasar, baru kita masuk ke pembahasan seputar masalah makelar. Baik, insya Allah nanti kita fokus terlebih dahulu tentang masalah pasar, baru semoga nanti Allah mudahkan jika waktunya cukup di beberapa sesi berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang masalah makelar. Baik, sekarang kita akan menuju ke pasar di masa mereka. Sekarang mau kita bahas tentang para rasul dan pasar. Bagian dari karunia Allah yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Yang dimaksud dari kalangan mereka adalah dari kalangan manusia. Sehingga manusia bisa berinteraksi dengan baik, berinteraksi dengan para utusan Allah. Mereka manusia, beraktivitas sebagaimana manusia, berbahasa dengan bahasa manusia, sehingga bisa menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Gerakannya bisa ditiru oleh manusia. Dan ini akan memudahkan mereka untuk meniru para utusan itu. Walaupun realita ini ditolak oleh orang kafir. Sehingga orang kafir merasa manusia nggak layak untuk jadi nabi. Yang seharusnya jadi nabi itu bukan manusia tapi malaikat. Nanti insya Allah akan kita sebutkan ya. Bagaimana orang musyrikin tidak mau menerima kalau nabinya adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa seorang nabi dari kalangan manusia itu nikmat. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di tengah mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka. Yang dimaksud dari diri mereka adalah dari jenis manusia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di mana rasul itu membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan al-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelumnya manusia itu dalam keadaan yang jelas-jelas tersesat. Sehingga andaikan bukan bimbingan para nabi, tentu manusia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk. Allah kasih bimbingan kepada manusia melalui para nabi. Dan kita lihat di sini Allah mengatakan laqad manna, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan. Laqad manna Allah, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan. Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk kenikmatan itu? Idz, ketika ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim,
dari diri mereka. Maka keberadaan Rasul dari kalangan manusia adalah nikmat. Sayangnya keberadaan Rasul dari kalangan manusia itu justru dijadikan celah bagi orang kafir untuk menghina sang Rasul. Yang tentu saja celahan ini menjadi tidak nyambung. Di antaranya mereka mencela para Rasul karena sang Rasul beraktivitas di pasar. Sang Rasul beraktivitas di pasar. Lah terus kenapa sang Rasul kalau beraktivitas di pasar? Oh, nggak bisa Rasul masa beraktivitas di pasar. Sehingga orang musyrikin, ya, orang kafir menolak adanya realita bahwa Rasul itu dari manusia. Rasul dari manusia itu mereka tolak. Mereka menolak Rasul dari kalangan manusia. Bahkan mereka menyebut bahwa datangnya Rasul dari manusia itu syai'un ajib, sesuatu yang aneh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Mereka merasa aneh. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Mereka merasa aneh ketika datang mundhirun, pemberi peringatan di antara mereka yang berasal dari manusia. Ada di 2 ayat ya. Yang satu di surat Shad, yang satu di surat Qaf. Kita buka di surat Shad dulu. Allah berfirman, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Mereka merasa terheran ketika datang seorang rasul minhum dari tengah mereka. Rasul kok dari kami, dari manusia itu, heran kita, harusnya malaikat. Ini di surat Shad ayat yang keempat. Kemudian juga di surat Qaf ayat yang kedua. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Teksnya sama. Mereka terheran ketika datang kepada mereka mundhirun, sang pemberi peringatan, minhum dari kalangan mereka. Sehingga bagi orang kafir, Rasul dari manusia itu mengherankan. Mereka sebut ini mengherankan. Ini ada di surat Shad ayat yang keempat dan surat Qaf ayat yang kedua. Jadi nggak bisa Rasul dari kalangan manusia. Ini mereka sebut hal yang mengherankan. Yang kedua, mengherankan itu artinya aneh ya, dianggap aneh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang musyrikin mempertanyakan Rasul dari kalangan manusia karena Rasul dari kalangan manusia itu beraktivitas sebagaimana aktivitas manusia, termasuk aktivitas di pasar. Contohnya di surat Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar? Rasul kok ke pasar? Harusnya kan Rasul itu tinggal tik datang kebutuhannya. Tinggal tik butuh apa sudah ada di hadapannya. Harusnya kayak gitu. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberi peringatan bersama-sama dengan dia? Harusnya dia punya pendamping malaikat yang muncul dan kelihatan oleh masyarakat. Ya, jadi ini gaya orang musyrik ya, suka niru-niru ketetapan, suka ngatur-ngatur ketetapan Allah sehingga Allah tetapkan A dikomentari. Terus ngatur-ngatur, harusnya kan kayak gini, harusnya kayak gini. Emang siapa yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi hambanya? Ya. Dan banyak sekali kadang orang itu komentar tentang perbuatan Allah. Seharusnya kan kayak gini, seharusnya kayak gini. Gak benar kayak gitu. Sehingga mereka sebut seharusnya Rasul itu didampingi oleh malaikat atau Rasul itu adalah berasal dari malaikat. Bukan Rasul yang jalan-jalan di pasar. Nah,
mereka sebut di sini ya. Orang kafir menolak realita Rasul dari manusia dengan alasan yang kedua, karena mereka makan dan jalan-jalan di pasar. Ya, seharusnya kan tidak melakukan seperti ini. Dan ini termasuk kerancuan berpikir ya, yang dialami oleh orang-orang musyrikin, sehingga mereka menolak keberadaan Rasul yang jalan di pasar. Kita lanjutkan. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, celaan yang diberikan orang kafir kepada Nabi SAW. Menurut mereka, seharusnya Rasul itu berasal dari kalangan malaikat. Karena Nabi SAW berdakwah di pasar, menyampaikan dan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran, mereka menganggap Muhammad itu seperti para penguasa yang ingin menguasai pasar. Kemudian hal ini dibantah oleh Allah, bahwa para rasul di masa silam juga melakukan yang sama. Mereka berdakwah di pasar. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." Tidaklah kami mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, illa innahum layakuluna at-ta'am. Illa innahum layakuluna at-ta'am, kecuali mereka juga makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar. Lalu kenapa kalian merasa aneh ketika Nabi Muhammad SAW melakukan itu? Padahal dulu para rasul juga melakukan seperti itu. Dan sering sekali metode semacam ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa ketika kalian menolak Muhammad melakukan seperti itu, tapi kenapa kalian menerima para nabi masa silam melakukan seperti itu? Ini kan gak adil. Ini gak adil. Ya. Maka mereka merasa menerima, dalam arti mendengarkan cerita tentang nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW yang mereka punya kitab, ya, dan mereka juga jalan-jalan di pasar. Terus apa salahnya kalau Nabi Muhammad SAW seperti itu? Sehingga kalau ada nabi yang jalan di pasar, so what? Terus kenapa kalian mempertanyakan itu? Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah bahwa hukum masuk pasar pada asalnya mubah. Dalam rangka berdagang atau mencari nafkah, dalam rangka belanja atau jualan, dua-duanya mubah. Dan ada tugas mulia yang dilakukan oleh para rasul ketika di pasar. Di samping melakukan transaksi di pasar, mereka juga berdakwah, menyampaikan kebenaran dan mengajak para kabilah untuk kembali kepada kebenaran. Dan itu dilakukan ketika Rasulullah SAW berada di pasar. Masya Allah. Jadi walaupun di pasar, tapi beliau sedang berdakwah. Dakwah di pasar. Gak semua orang sanggup seperti itu. Atha bin Yasar rahimahullah pernah bertemu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Lalu beliau meminta, tolong sampaikan kepadaku mengenai sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat. Atha bertanya kepada Abdullah bin Amr. Dan Abdullah bin Amr termasuk di antara sahabat yang bisa membaca. Abdullah kemudian mengatakan, ajal, baiklah. Wallahi innahu lamausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat merupakan sebagian sifat beliau yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara yang beliau sebutkan adalah laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Nabi SAW itu kalau bicara tidak kasar, hatinya tidak keras, dan tidak suka teriak-teriak ketika di pasar. Belain apa teriak-teriak ketika di pasar? Cuman 50.000 teriak-teriak, cuman 20.000 teriak-teriak. Padahal itu karakter yang buruk yang dimiliki oleh sebagian hamba ketika mereka suka teriak-teriak di pasar. Hadis riwayat Bukhari.
Karena itu di antara sikap ideal bagi mukmin ketika di pasar, di samping berdagang adalah mendulang pahala di pasar. Di samping berdagang adalah mendulang pahala di pasar. Seperti apa saja? Menebar senyum, menebar salam, berdakwah, mengajak masyarakat agar kembali kepada kebenaran, dan seterusnya. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi di samping nyari dunia juga mewarnai pasar dengan aneka kebaikan. Menebarkan senyuman, menyebarkan salam, dan seterusnya. Bukan malah sebaliknya. Suka teriak-teriak keras, ghalidh, fadhin. Dan ini bertentangan dengan sifatnya Rasulullah SAW. Ya. Karena di antara orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang sakhabun bil aswaq, yang suka teriak-teriak di pasar. Nah, coba kita lihat di sini. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yabghadu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin fil aswaq, jifatin bil laili himarin bin nahar." Allah membenci orang yang ja'dhari, keras kepala, jawadhin, kasar, sakhabin fil aswaq, yang suka teriak-teriak di pasar, jifatin bil lail, kalau tidur seperti bangkai di waktu malam, belas nggak bangun, seperti bangkai di waktu malam. Himarin bin nahar, seperti keledai di siang hari, bodoh dalam masalah agama, sehingga siang hari dalam pikiran dia hanya dunia dan dunia. Alimin bi amrid dunia, ngerti urusan dunia, jahilin bi amril akhirah, tapi dia buta urusan akhirat. Ini dinyatakan oleh Nabi SAW, Allah paling benci orang kayak gini. Baik, maka sifat seperti ini harus kita jauhi. Suka teriak-teriak, kasar, keras kepala, pingin menang sendiri, dan seterusnya. Dan biasanya gandengannya sakhabin fil aswaq. Kalau dalam urusan dagang, urusan dunia, dia itu pemenangnya. Sakhab, suka teriak-teriak fil aswaq, di pasar. Saya menemukan orang yang sampai berantem beberapa kali ketika di pasar, berantem waktu saya kecil. Dan itu tetangga-tetangga kami, pedagang dengan pedagang, rebutan apa gitu sampai berantem. Bahkan ibu-ibu pun berantem. Ya. Ikan itu ditampar di pipinya. Ada ikan namanya ikan layur. Ikan layur kan panjang. Saya ingat dia ngambil ikan layur, ditampar di pipinya lawannya. Wah, terus mereka cakar-cakaran. Padahal itu ibu-ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "In kuntul akhruju ila suqi wa ma li hajatun illa an usallima wa yusallama alayya." Aku pernah datang ke pasar. Wa ma li hajatun, dan sebenarnya saya enggak punya kebutuhan. Saya enggak mau berdagang dan saya enggak mau belanja sesuatu. Illa an usallim, selain hanya untuk menyampaikan salam, wa yusallama alayya, atau diberi ucapan salam. Selain hanya menyampaikan salam atau menerima salam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi hanya untuk menyebarkan salam, biar ramai orang itu menyampaikan salam, maka Ibnu Umar datang ke pasar. Dan terkadang para sahabat masuk pasar hanya untuk mengajak masyarakat untuk banyak takbiran. Ketika masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka datang ke pasar di hari 10 pertama Dzulhijjah, yukabbiran, lalu mereka bertakbir. Wa yukabbirun nasa bitakbirihima, lalu masyarakat seisi pasar
Masyarakat yang ada di pasar semuanya bertakbir dengan takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Akhirnya pasar jadi ramai dengan takbiran. Masya Allah. Dan demikianlah jasa besarnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di mana mereka ketika beramal itu sambil ngajak orang lain untuk beramal. Alhamdulillah. Jadi intinya di sini ke pasar itu tidak dilarang. Bahkan sebagian dari cuplikan dakwah Nabi SAW, beliau itu rajin ke pasar untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada umat manusia. Baik, selanjutnya kita beralih kepada pembahasan para ulama dan pasar. Kita baca sebagai berikut. Dunia merupakan madu bagi akhirat. Dunia merupakan madu bagi akhirat. Darratul akhirah ad-dunya. Ya. Madu bagi akhirat adalah dunia. Dunia telah menyita banyak perhatian para hamba, sehingga membuat mereka lalai dengan akhiratnya. Gara-gara cinta dunia, banyak durhaka kepada Rabb-nya. Karena itulah Allah membenci dunia dan melaknatnya, kecuali bagian yang mendatangkan ketaatan kepadanya, yaitu zikrullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat berikut terlaknat isinya. Kita bisa nggak dikecualikan dari ini, Pak? Ini disabdakan Nabi SAW, dan kita hidup di dunia, nempel dengan dunia, beraktivitas-aktivitas dunia, mengejar dunia. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya. Illa dzikrullah wa ma wala, kecuali zikrullah wa ma walahu, dan amal soleh yang dia cintai. Au alimun au muta'allimun, atau orang yang belajar, orang alim atau orang yang sedang belajar, muta'allim. Atau orang alim yang berilmu atau orang yang sedang belajar ilmu. Baik, ini pesan Nabi SAW. Kalau kita ingin menjadi orang yang tidak dilaknat, karena Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'una, tidak menjadi bagian dari yang dilaknat, maka berusahalah untuk menempati ini, yaitu bagaimana kita berada di salah satu yang disebutkan tadi, zikrullah wa ma walahu au alimun au muta'allimun, agar kita tidak masuk pada kategori orang yang dilaknat karena dunia. Baik, salah satu di antara ikon dunia adalah pasar. Kita sebut ikon dunia, ya. Di sanalah fasilitas dunia digelar, sehingga tidak heran jika pasar menjadi pusat maksiat dan kezaliman antar sesama manusia. Dan pasar menjadi sebab mereka lupa terhadap aturan Allah, lupa untuk berzikir kepada Allah. Karena itu pantas saja jika Allah Subhanahu wa taala mencela pasar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul bilai ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaquha, pasarnya. Pasar di bumi ini paling dibenci oleh Allah. Memahami keadaan di atas, maka para ulama menasihatkan agar kita tidak terlalu sibuk dengan kegiatan di pasar. Sekalipun ke pasar hanya sebutuhnya saja, ya. Sekalipun ke pasar hanya sebutuhnya saja, atau hadir dalam rangka menyebarkan kebaikan. Ya. Sehingga niatkan ketika rapat RT untuk nebar salam, untuk nebar apalagi misalnya senyum kepada sesama mukmin dan seterusnya. Berikut ini kita akan lihat bagaimana sikap mereka terhadap kegiatan di pasar. Pertama, pesan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat ini berasal dari Rum.
berasal dari sebelumnya adalah dari Persia, maka disebutlah Salman Al-Farisi. Kalau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berasal dari Romawi. La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu suqa, kata Salman. Jangan sampai Anda menjadi orang yang pertama kali untuk masuk ke dalam pasar. Jangan jadi orang yang pertama kali masuk pasar. Wala akhira man yakhruju minha, dan jangan jadi orang yang terakhir keluar pasar. Fa innaha ma'rakatus syaitan, karena di pasar itu ma'rakatus syaitan, tempat sengketanya setan. Wa biha yansibu rayatahu, di pasar setan menancapkan benderanya. Baik. Jadi di sini pesan yang disampaikan oleh sahabat Salman radhiyallahu anhu, jangan terlalu betah di pasar. Terlalu betah itu berharap pasar segera buka, sehingga sebelum buka sudah ditungguin. Begitu sudah di dalam, segera keluar dan jangan lama-lama. Setan memasang bendera di pasar sebagai tanda bahwa itulah tempat pertempuran mereka. Karena di pasar mereka paling banyak mengalahkan lawannya, yaitu manusia. Di pasar mereka paling banyak mengalahkan lawannya, yaitu manusia. Baik. Selanjutnya, berebut memasang bendera. Masya Allah. Nah, kita akan baca satu hadis yang istimewa ini. Ya, meskipun hadis ini wallahu alam, tidak tahu kita apakah hadis ini sahih atau tidak. Tapi di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, perkataan sahabat yang sanadnya sahih. Sampai kepada perkataan sahabat yang sanadnya sahih. Baik. Ya, coba dulu. Ya. Kita coba fokus ini dulu ya. Bismillah. Baik, kita coba baca hadisnya. Maitham, seorang sahabat, pernah mengatakan, Balagani annal malaka yaghdu birayatihi ma'a awwali man yaghdu ilal masjid. Telah sampai kepadaku sebuah informasi, sebuah kabar, bahwa malaikat dia berangkat di waktu pagi birayatihi, dengan membawa bendera, ma'a awwali man yaghdu ilal masjid, bersama orang yang pertama kali menuju masjid. Fala yazalu biha, lalu malaikat ini menemani orang ini. Ma'aha, fala yazalu biha ma'ahu, terus menemani orang ini hatta yarji'a, sampai dia kembali. Fayadkhula biha manzilahu, kemudian setelah itu dia masuk rumahnya.
Sehingga dia masuk rumah bersama dengan bendera yang tadi dibawa oleh malaikat. Jadi malaikat ini mengiringi terus sampai kemudian orang ini masuk ke dalam rumahnya. Masya Allah, betapa mulianya orang yang pertama kali datang ke masjid di waktu pagi. Wa inna syaitana layaghdu birayatihi, dan setan dia berangkat di waktu pagi dengan membawa benderanya, ma'awwali man yaghdu ila suq, bersama orang yang pertama kali berangkat menuju pasar. Masya Allah. Jadi ke pasar paling pagi, maka nanti diikuti oleh setan sambil membawa benderanya. Baik. Ini keterangan yang kedua ya, berkaitan dengan masalah bagaimana suasana pasar yang dipahami oleh para ulama. Berikutnya kita beralih ke keterangan yang ketiga. Keterangan dari ulama tabi'in, Abu Wa'il, Syafiq bin Salamah, ulama tabi'in. Al-Mu'alla bin Irfan menceritakan, ada orang yang mendatangi Abu Wa'il. Disampaikan kepada Abu Wa'il, anakmu bekerja di pasar. Anakmu bekerja di pasar. Ada informasi, wahai Abu Wa'il, aku lihat anakmu kerja di pasar. Lalu Abu Wa'il mengatakan, wallahi, lau ji'tani bimautihi, kana ahabba ilayya. In kuntu la'akrahu ayyadkhula baiti man amila amalahum. Demi Allah, andaikan kamu tadi datang dengan membawa berita kematiannya, kalau kamu tadi datang terus menyampaikan anakmu mati, itu lebih aku sukai daripada ketika kau datang dengan membawa berita kalau anakku kerja di pasar. Sungguh aku tidak suka ada orang yang masuk di rumahku, ya, ada yang masuk di rumahku orang yang pekerjaannya seperti mereka, yaitu di pasar. Masya Allah. Ya. Sehingga sebagian ulama tabi'in tidak ingin keluarganya punya aktivitas di pasar. Selanjutnya keterangan Imam Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, ahli hadis zaman tabi'in junior. Beliau membandingkan status sosial orang yang bekerja di pasar zaman dulu dan di akhir masa hidup beliau. Kata beliau, kunna na'uddu ahlas suki syirarana. Dulu kami menganggap orang yang kerja di pasar itu sebagai orang yang buruk di antara kami. Jadi kerja di pasar itu justru jadi penanda. Kerjanya di mana sih? Di pasar. Oh, pantas kelakuannya aja kayak gitu. Wa inna lana'udduhum al-yauma khiyarana. Tapi saat ini masyarakat kami menganggap mereka sebagai orang pilihan. Masyarakat kami menganggap mereka sebagai orang pilihan untuk saat ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang dulu dan orang belakangan itu berbeda standarnya. Kalau dulu ke pasar itu dianggap sebagai orang yang tercela. Maka dulu menganggap kalau ada orang yang kegiatannya di pasar, tiap hari ke pasar, min syirorina, termasuk di antara orang jahat di antara kami. Baik, sekarang kan beda ya. Selanjutnya cerita tentang Hasan bin Saleh, seorang ulama tabi'in. Ishaq bin Khalaf menceritakan, saya pernah masuk pasar bersama Al-Hasan bin Saleh. Lalu beliau melihat ada orang yang menjahit, ada orang yang memproduksi barang. Kemudian beliau menangis. Lalu beliau mengatakan, undur ilaihim yu'alliluna hatta ya'tiyahumul maut. Coba perhatikanlah mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing sampai datang kematian kepada mereka. Masya Allah. Jadi Hasan bin Saleh melihat orang seperti itu ikut nangis. Ini orang kok dagang kayak gini, sampai usia sekian ini dagang. Terus beliau nangis. Lalu beliau mengatakan mereka begitu sibuk dengan urusan dunia sampai datang kepada mereka kematian. Dan bahkan ketika datang kematian mereka gak sadar. Itu yang disampaikan oleh Hasan bin Saleh. Dan sekarang orang tidak butuh pasar offline semacam ini, tapi yang butuh pasar online. Nah, kalau pasar online bisa sampai 24 jam.
misalnya menjelaskan produk itu 24 jam live. Subhanallah, enggak boleh kayak gitu. Taib. Kemudian Amr bin Qais, beliau menyebutkan, apabila melihat orang yang sibuk di pasar, beliau menangis dan mengatakan, "Ma'aghfala haula'i amma u'idda lahum." Betapa mereka telah melupakan surga yang dijanjikan untuk mereka. Ini aneh. Sehingga Amr bin Qais kalau melihat ada orang yang sibuk dagang di pasar justru nangis. Imam Ahmad termasuk orang yang jarang ke pasar. Abdullah putranya Imam Ahmad bercerita, "Kana abi asbaran nasi alal wihdah." Nabi SAW itu orang yang paling betah kalau menyendiri. Sendirian itu paling betah. Lam yarahu ahad, di mana tidak seorang pun akan melihat beliau illa fi masjidin, kecuali ketika di masjid, wa khuduri jenazatin, atau mendatangi jenazah, mengiringi jenazah, au iyadati maridin, atau menjenguk orang sakit. Wa kana yakrahul masya fis suq, dan Nabi SAW yakrahul masya fis suq, tidak suka berjalan di pasar. Sehingga Rasulullah SAW pernah ke pasar, meskipun Imam Ahmad ke pasar, tapi beliau tidak begitu suka untuk ke pasar. Dan ini salah satu di antara kisah yang bisa kita ambil jadi dalil, jadi pelajaran bahwa para ulama termasuk di antara orang yang memang jarang ke pasar. Wa kana yakrahul masya fis suq, dan Imam Ahmad tidak suka jalan-jalan di pasar. Karena itulah para ulama masa silam menekankan, kalaupun seseorang ke pasar, hendaknya berusaha memanfaatkannya untuk mendulang pahala. Manfaatkan untuk mendulang pahala. Kamu ada di sini, kira-kira tujuannya apa? Pahala kamu apa? Abdullah bin Abil Hudzail mengatakan, "Innallaha ta'ala liyuhibbu ayyadhkura fis suq wa yuhibbu ayyadhkura ala kulli halin illa al-khala." Sungguhnya Allah mencintai orang yang banyak berzikir di pasar. Allah mencintai orang yang zikir di semua keadaan kecuali di toilet. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas ini ya, pasar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan teman-teman bisa membuka buku ini di halaman-halaman awal ya, dari mulai halaman daftar isi sampai halaman 13 itu membahas tadi, lalu setelahnya baru membahas sesuai dengan daftar isi yang ada. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, kita lanjutkan. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom. Silahkan. Izin bertanya Ustaz, apakah pedagang kaki lima yang sering kali menjajakan barang dagangannya dengan teriak-teriak, apakah itu termasuk teriak-teriak yang dilarang ya Ustaz? Yang kedua, bagaimana jika memasuki suatu toko atau supermarket sebagai orang yang pertama, walau tidak ada niatan niatan, jadi kebetulan aja saat jalan pagi dan melihat sudah buka lalu mampir karena ada yang mau dibeli. Taib. Untuk yang pertama, apakah pedagang kaki lima yang ada di pasar kemudian teriak-teriak termasuk di antaranya? Jawabannya termasuk. Sehingga tidak perlu teriak-teriak seperti itu, tapi dia bisa gunakan tulisan atau cara apapun. Jangan model teriak-teriak di pasar. Karena termasuk di antara yang tercela adalah suka teriak-teriak di pasar. Dia bisa tawarkan barangnya satu demi satu, atau bisa membuat rekaman misalnya. Rekaman kemudian di setel kayak tahu bulat. Dia buat rekaman tahu bulat, kemudian ngurang-ngulangi terus tahu bulat, tahu bulat. Meskipun ketika dijual kotak, tapi dia teriaknya tahu bulat. Misalnya ya, kalau rekaman seperti ini insya Allah tidak masuk. Karena saat dia rekaman kan tidak sambil teriak-teriak. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita datang pertama kali ke toko, karena toko itu baru buka. Toko bukan pasar ya. Beda antara toko dengan pasar. Oleh karena itu sebatas datang pertama kali ke toko karena baru buka, tidak masuk kategori orang yang pertama kali masuk pasar. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, bolehkah belanja bahan pakaian dengan cara ditimbang dengan harga lebih murah karena bahannya dan coraknya tidak banyak? Bolehkah jualan kain atau membeli kain dengan cara ditimbang? Jawabannya boleh. Satuannya kan jelas, timbangan. Jadi konsumen tahu kira-kira dia dapat kain berapa. Saya beli sekilo misalnya, dapat sekian, ya enggak masalah. Sehingga untuk masalah kain mau ditimbang, mau diukur, mau diapapun, dua-duanya boleh. Wallahu a'lam. Yang penting kan satuannya jelas. Kain 1 meter, lebarnya 90, panjangnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Bisa. Sebagaimana timbangan bisa, ukuran lebar, luas juga bisa. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, bolehkah misal kita nitip cabai 1 kilo di teman, harganya 50.000 di pasar, tapi teman buat harganya jadi 60.000 Ustaz? Teman membuat harganya jadi 60.000, jadi dia jual dengan harga lebih murah. Iya, ada Lebih selisih mahal. 60.000. Ada selisih 10.000. Insya Allah tidak masalah. Yang tadi ada pembahasan tidak boleh menjual di atas harga pasar. Itu nanti akan kita bahas ya. Tapi secara ringkas tidak boleh lebih dari 30%. Kalau masih di angka 30% ke bawah masih diizinkan. Sehingga misalnya harganya 50.000. 30% dari 50.000 berarti 15.000 atau 16.000 ya. Maka menaikkan lebih dari 16.000 atau lebih dari 17.000 masuk kategori pembodohan terhadap harga pasar. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Baik. Karena pertanyaan sudah habis, saya bacakan pasar. Setelah itu. Nah, silakan. Tentang jual beli produk digital Ustaz, semisal e-book itu gimana? Produk digital boleh, jual e-book, jual apa yang bentuknya digital, misalnya jual video, jual foto, selama kontennya tidak bermasalah boleh. Apa hukum jual e-book via Google misalnya? Boleh. Asal e-booknya bukan e-book maksiat. Kalau e-book maksiat misalnya komik tapi isinya komik yang nggak bener, ya nggak boleh. Tapi kalau e-booknya e-book yang bukan maksiat, hukumnya diperbolehkan. Demikian pula jualan
merchandise atau jualan apa lagi misalnya jualan video, jualan foto secara online hukumnya boleh. Dan pembeli kan menerima manfaat berupa e-book tadi, berupa video, berupa foto. Karena dia sudah menerima manfaat, maka dia berkewajiban untuk bayar jika memang ternyata untuk mendapatkan itu harus berbayar. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita bahas ini ya, pasar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab yang baru, masih dalam masuk lingkaran tentang pasar Muslim. Kita bahas dulu pasar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah melakukan aktivitas dagang di pasar, terutama di kota Mekah yang menjadi pusat peradaban masyarakat Arab ketika itu. Betapa tidak, Mekah ketika itu didatangi oleh masyarakat dari segala penjuru, dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat juga sama. Ngapain, Pak? Mereka ingin melaksanakan kegiatan haji. Sehingga kegiatan haji sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena mereka kumpul, mereka bikin pasar. Di antara pasar itu ada yang mayoritas kegiatannya didominasi oleh para suku sekitarnya, seperti pasar Sa'labah dan pasar Al-Ahsa. Ada juga pasar umum yang menjadi pusat perdagangan dari berbagai daerah di Jazirah Arab, seperti pasar Daumatul Jandal, pasar Robiyah Hadramaut, pasar Zulmajaz, pasar Son'a, pasar Ukad, pasar Majinah, dan pasar Aden. Dan ini cukup terkenal ya, istilah pasar Ukad, pasar Majinah, ini cukup terkenal, termasuk pasar Zulmajaz. Ketika Islam datang dan kaum muslimin ketika haji tidak mau berdagang di beberapa pasar jahiliyah, mereka takut dosa. Wah, nanti kalau kita dagang di situ berarti melestarikan budaya jahiliyah. Nanti kita berdosa. Dan itu saat sahabat mau haji, sehingga mereka haji sambil membawa sesuatu yang bisa dijual di kota Mekah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, yang ini merupakan firman Allah Ta'ala, Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Kata Ibnu Abbas, kanat ukadun wa majinnatu wadhul majasi aswaqan fil jahiliyah. Dulu Ukad, Majinnah, dan Dhul Majas adalah pasar-pasar di zaman jahiliyah, kata Ibnu Abbas. Falamma kana al-Islamu, ketika Islam datang, faka'annahum ta'athamu fihi, maka mereka merasa berdosa kalau datang kembali ke situ. Ta'athamu fihi, mereka merasa berdosa. Fanazalat, lalu turunlah ayat ini. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian mencari, mengharapkan karunia dari Rabb kalian. Hadis dan ini dilakukan fi mawasimil hajj, ketika jam musim haji. Sahabat berangkat dari Madinah kalau membawa barang dagangan, nanti mereka bisa untung besar karena membawa barang dagangan, dan di Mekah bisa laku. Tapi pasar-pasarnya ternyata pasar jahiliyah. Ada pasar Ukad, ada pasar Mijannah, ada pasar Dhul Majas, dan yang lainnya.
Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jadi kenapa turun firman Allah, laisa alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian. Bukan menilai perbuatan itu dosa, tapi di sini salah satu adab. Ya. Ketika Allah menegur para sahabat, kalian tidak perlu merasa berdosa ketika berada di pasar jahiliyah. Laisa alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian. Wallahu a'lam. Selanjutnya, sementara mata uang yang berlaku di pasar Arab sebelum Islam adalah dinar emas Bizantium dan dirham perak Sasanian, yaitu Persia baru. Jadinya mata uang di zaman Nabi SAW itu berasal dari luar, bukan buatan dalam negeri. Padahal itu tersebar di mana-mana dan menjadi alat tukar yang ma'ruf dilakukan oleh para sahabat, yaitu dinar dan dirham. Sekarang kita mengenal pasar jahiliyah. Beberapa pasar yang berada di Jazirah Arab memiliki fungsi yang berbeda-beda di antaranya. Jadi ada pasar banyak dan fungsinya beda-beda. Kita coba kutipkan ya. Di antaranya pasar Hubasyah. Pasar ini merupakan salah satu pasar terbesar di Madinah. Khusus untuk jual beli budak. Pasar Hubasyah bahkan dianggap sebagai pasar jahiliyah terakhir yang dibongkar. Pasar jahiliyah terakhir yang dibongkar itu pasar Hubasyah. Selanjutnya kita beralih ke 3 pasar di Mekah, yaitu Uqad, Majinnah, dan Dzul Majas. Ketiga pasar ini digelar bersamaan dengan waktu kegiatan haji. Mereka mengatakan, mereka di sini siapa? Yaitu apa yang dimiliki oleh orang musyrikin, kebiasaan orang musyrik. La tahduru sauqa Uqad wa Mijannah wa Dzil Majas illa mahramaini bil haji. Yang hadir di pasar Uqad, pasar Majinnah, pasar Dzul Majas hanyalah orang yang ihram untuk haji. Kayak gitu dulu. Jadi yang boleh pindah Madinah harus ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Dulu mereka punya aturan seperti itu. Baik, kita beralih ke pasar Uqad. Nama Uqad dari kata aqadha ya'khudhu yang artinya saling berbangga. Dinamakan demikian karena masyarakat Arab ketika itu saling berbangga dengan syair yang mereka lombakan di pasar ini. Sehingga saat pasar Uqad itu digelar, semua orang-orang para pujanggawan kumpul terus berlatih, kemudian lomba untuk memenangkan hadiah tertentu di masa jahiliyah. Mereka kumpul untuk lomba syair. Pasar Uqad terletak di daerah sejauh 3 mil dari Mekah menuju Taif dan hanya buka selama 20 hari sejak tanggal pertama Dzulhijjah. Selain untuk lomba syair di pasar, ini juga mereka lakukan aktivitas perdagangan barang. Setelah pasar Uqad selesai digelar, mereka melanjutkan aktivitasnya untuk berhaji di Mekah. Setelah pasar Uqad selesai digelar, mereka haji di Mekah. Baik. Jadi Masya Allah berangkat ke pasar dulu sebelum haji dan umrah. Pasar Majinnah berasal dari kata jannah yang artinya kebun yang indah, yang banyak airnya. Pasar ini berada di Marid Dhahran, sebuah lembah di bawah Mekah. Pasar Majinnah merupakan lanjutan dari pasar Uqad. Mereka menghabiskan sisa 10 hari terakhir Dzulqa'dah hingga masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Di pasar ini tidak digelar lomba syair, tidak pula berdagang, namun tempat kumpul masyarakat Arab dan tempat mereka saling mendiskusikan masalah politik dan kesukuan. Di pasar inilah Nabi SAW banyak berdakwah, mengajak masyarakat berbagai kabilah untuk masuk Islam. Ya, mereka sedang sibuk, tidak sedang sibuk berdagang.
tidak sedang sibuk lomba syair, tapi lagi kumpul-kumpul bareng terus ngobrol. Nah, itu disebut pasar. Ya. Namanya pasar Dzul Majaz. Namanya pasar Ukad. Ya. Selanjutnya, pasar Dzul Majaz. Setelah dari Madinah, para jamaah haji beralih ke pasar Dzul Majaz. Pasar ini dimulai sejak awal Dzulhijjah hingga masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Dari mulai tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah. Saat hari Tarwiyah. Jarak pasar ini dengan Arafah sekitar 3 mil. Berarti kurang lebih 4 kilo. Dinamakan Dzul Majaz karena para jamaah haji melintas ajaza melalui pasar ini menuju Arafah. Melintas melalui pasar ini menuju Arafah. Pasar ini khusus untuk pamer bahasa seperti syair dan yang lainnya, dan berbagai ilmu pengetahuan masyarakat Arab. Pasar ini dianggap pasar terpenting kedua setelah Ukad, yaitu pasar Dzul Majaz. Walhamdulillahirabbil alamin. Taib. Selanjutnya kita beralih ke pasar Muslim Madinah. Kalau tadi kita bercerita tentang pasar-pasar jahiliyah, dan itu sifatnya hanya informatif, ya hanya sebatas untuk jadi informasi tambahan, pengetahuan, tambah wawasan dan seterusnya. Sekarang kita beralih ke pasar Muslim Madinah. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, umumnya pengusaha pasar seketika itu adalah Yahudi. Umumnya penguasa pasar ketika itu adalah Yahudi. Di antaranya adalah pasar di daerah Al-Jisr milik Bani Qainuqa. Sementara Yahudi punya prinsip bahwa riba boleh dipraktikkan dengan selain Yahudi. Riba boleh dipraktikkan dengan selain Yahudi. Allah Ta'ala berfirman menceritakan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi. Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka makan riba padahal sudah dilarang, dan mereka makan harta orang lain dengan cara batil. Dan ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Al-Mawardi menjelaskan, inna riba lam yahilla fi syari'atin qat. Tidak ada syariat yang menghalalkan riba sama sekali. Ini perkataan Al-Mawardi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu. Mereka tetap mengambil riba padahal sudah dilarang. Yakni fil kutubis sabiqah, maksudnya adalah pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Laqad harramallahu riba 'alal yahud. Allah telah mengharamkan riba untuk Yahudi. Wa hum ya'lamuna dzalik, dan mereka tahu akan hal itu. Wa yanhauna 'anhu fima bainahum, dan mereka saling melarang untuk melakukan transaksi riba. Walakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim. Tapi kalau selain riba boleh. Masya Allah, kalau selain riba boleh. Ini anehnya ya. Riba wa yanhauna 'anhu fima bainahum, dan mereka saling amar ma'ruf nahi mungkar. Lakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim, tapi mereka membolehkan hal itu ma'a ghairihim, bersama dengan yang lain. Wallahu alam. Jadi kalau riba sama yang lain boleh, ini Yahudi ya. Kalau Yahudi, utang Yahudi nggak boleh ada ribanya. Tapi kalau non Yahudi, utang Yahudi boleh kena riba. Ini cara berpikirnya Yahudi. Selama para Yahudi itu berkuasa, akan sulit membersihkan pasar dari kebiasaan buruk Yahudi, sehingga kaum muslimin membuat pasar baru. Diriwayatkan dari Abu Usaid As-Sa'idi, Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi pasar An-Nabid. Lalu beliau perhatikan sebagian yang ada di sana. Setelah dilihat suasana dari pasar An-Nabid, Nabi SAW mengatakan, laisa hadza lakum bisukin. Ini bukan pasar yang cocok untuk kalian. Kemudian beliau mendatangi pasar yang lain. Lalu beliau memperhatikan sebagian kegiatan yang ada di sana. Kemudian beliau bersabda, laisa hadza lakum bisukin.
Ini bukan pasar yang cocok untuk kalian. Kemudian beliau kembali ke sebuah pasar. Beliau berkeliling di sana, kemudian beliau bersabda, hadza suqukum fala yuntaqassanna wala yudrabanna alaihi kharajun. Inilah pasar kalian, karena itu jangan dibubarkan ya, dan jangan ada pajak untuk kegiatan jual beli di sana. Nah, wallahu alam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Usaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta para sahabat untuk mencari tempat untuk digunakan sebagai pasar. Lalu ada sahabat yang melaporkan, bi abi anta wa ummi, inni qad ra'aitu mawdi'an lisuki, afala tanzuru ilaihi. Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Saya melihat ada tempat yang cocok untuk pasar. Apakah Anda bersedia untuk melihatnya? Kemudian Nabi SAW mendatanginya dan beliau menyukainya. Kemudian beliau hentakkan kakinya di tempat itu dan bersabda, ni'ma sukukum hadha, fala yuntaqadu wala yudrabanna alaihi kharaj. Sebaik-baik pasar adalah pasar kalian ini. Karena itu jangan dibubarkan, jangan ada pihak untuk kegiatan jual beli di sana. Ya, jangan ada pajak untuk kegiatan jual beli di sana. Wallahu a'lam. Begitu pentingnya pasar untuk dikuasai oleh kaum muslimin hingga Khalifah Umar mengingatkan para sahabat yang senior untuk tetap menguasai pasar. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat mulai hidup berkecukupan dari harta hasil rampasan perang, sehingga mereka secara bertahap meninggalkan pasar. Maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kepada mereka bahwa jika mereka membiarkan pasar dikuasai orang lain, akan mengakibatkan kaum muslimin tergantung kepada orang lain. Nanti jadinya terlalu tergantung kepada misalnya Yahudi dan seterusnya. Dan itu akan jadi buruk bagi kita. Maka athar di atas mengingatkan kondisi umat Islam dewasa ini yang membiarkan pasar dikuasai oleh non-muslim. Sementara yang muslim lebih mengutamakan nyari rizki di perkantoran, karyawan pabrik, perusahaan kepolisian, di posisi sebagai pekerja atau buruh. Apa yang dikhawatirkan Khalifah Umar radhiyallahu anhu benar-benar sudah terjadi sekarang, di mana ketergantungan umat Islam terhadap para pedagang non-muslim demikian tinggi. Wallahu a'lam. Baik, intinya gini ya. Jadi kalau dulu Umar berpesan, kalau bisa sahabat-sahabat muhajirin tetap bertahan di pasar. Terus sahabat Ansor gimana? Yang mau pulang silahkan. Ya. Yang tidak mau terlibat silahkan. Tujuannya apa? Agar bisa menguasai pasar. Sahabat-sahabat yang senior diminta untuk menguasai pasar. Yang sudah berdagang tetap bertahan berdagang. Jangan ngilang. Ya. Itu yang dimaksud Umar. Nah sekarang kan beda ya. Orang lebih serius justru ketika dapat pekerjaan di lembaga, di BUMN atau lembaga pemerintah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, sesuai dengan nanti sambil nunggu pengumuman, kita akan bahas tentang pasar dan sisi akidah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Barang siapa membaca doa pasar, maka dosanya akan diampuni. Apabila ingat membaca doanya sudah di dalam pasar, sudah muter-muter, apakah termasuk orang yang diampuni dosanya, Ustaz? Ya, jadi rahasia doa masuk pasar ini terjadi ketika di depan. Man dakhala suq, siapa yang masuk pasar.
lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dicatat untuknya 1.000.000 pahala dan dihapuskan darinya 1.000.000 dosa. Baik, dan ini berat ya. Tidak semua orang sanggup melakukannya. Oleh karena itu, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa ya tidak perlu diulang. Ini dzikir ketika masuk pasar. Tapi Anda bisa memperbanyak dzikir apapun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kalimat dzikir yang sejenisnya. Intinya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam posisi semacam ini. Nah, Berikutnya Ustaz, soal jual beli via online. Jika pembayaran lunas di awal, barang baru dicarikan penjual, artinya penjual tidak punya barang, baru setelah ada kemudian dikirim. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Kemudian dijual beli online jika yang datang ternyata spek atau barang berbeda, namun pembeli ridho, apakah sah jual belinya Ustaz? ya untuk yang pertama, gimana tadi subjeknya? Barangnya belum ada Ustaz, Dia menjual barang belum ada, lalu dicarikan dulu. asal tunai. Kalau pembayarannya tunai, maka jadinya jual beli salam. Sehingga misalnya si A ya, dia mau beli kepada si B, ini duitnya ya 5 juta, tolong carikan kambing dengan ciri seperti ini. Asal tunai insya Allah tidak masalah. Karena kalau tunai berarti jual belinya jual beli salam. Tapi kalau tidak tunai, ada yang tertunda pembayarannya, misalnya seharusnya dia bayar 10 juta misalnya, terus dia bayar dulu 5 juta ya, nanti sisanya kalau barang sudah datang. Nah kalau kayak gini tidak boleh, karena jadinya tidak tunai dan itu masuk kategori kalik bil kalik. Wallahu alam. Lalu spek dengan barang yang datang berbeda Ustaz. Kalau spek yang kita terima itu berbeda dengan yang dideskripsikan di barang, berarti posisi konsumen dirugikan karena dia mendapatkan cacat di barang itu. Nah, apakah kalau konsumen diam saja, tidak lapor, transaksinya sah? Jawabannya sah. Karena itu hak konsumen. Maka tinggal konsumennya yang punya hak itu mau gimana. Ya. Kalau konsumennya merasa ridho, tidak penuntut, ya insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.